Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, bertemu kembali dengan channel TMC Blog. Kali ini kita akan membahas tentang Honda CT125 Hunter Cup, motor yang baru aja dirilis oleh Honda di Jepang. Motor ini adalah motor pusat produksi motor Asia untuk Honda ya, yaitu ada di Thailand yang bergabung dengan AP Honda Thailand. Jadi ini motor ini sebenarnya basically tempat produksinya itu sama dengan C125 Super Cup dan juga Honda Z125 Monkey. Nah, motor ini sebenarnya bukan motor yang asing lagi ya bagi kita. Kenapa? Karena di acara Tokyo Motor Show 2019 yang lalu kita udah pernah kupas satu persatu. Waktu itu masih dalam bentuk konsep. Namun setelah saya melihat bentuk produksi massal dari motor ini, Honda CT125 Hunter Cup, itu boleh bilang nggak terlalu banyak perbedaan sih. Memang sih ada beberapa perbedaan detail, nanti kita akan bahas ya, cuman tidak terlalu banyak berubah gitu ya dibandingkan dengan motor konsepnya, ya dibandingkan dengan motor hasil produksi massal yang seperti sobat bisa lihat di sini. Pada dasarnya motor ini tuh memang dibangun oleh Honda itu berdasarkan keinginan gitu ya konsumen untuk bisa memperoleh motor yang bisa diajak having fun untuk pergi berkegiatan outdoor seperti touring dicampur dengan camping, atau yang biasa di Indonesia sekarang dikenal dengan moto camping. Oleh sebab itu bagian belakang itu hadir kayak rak gitu sob, dimana ini biasanya memang punya fungsi untuk menempatkan barang-barang untuk camping gitu dan untuk perjalanan-perjalanan jauh gitu ya. Jadi memang fungsionalitasnya di situ. Motor ini di Jepang itu dibanderol dengan harga yang lebih tinggi bahkan dibandingkan dengan Honda C125 Super Cup dan Honda Z125 Monkey. Oh, jadi walaupun bentuknya gini nih, old school banget gitu ya, cuman jangan harap gitu harganya itu kalau dikurs ke rupiah itu sekitar 65 juta rupiah sob. Motor kayak gini 125 cc, dimana mesinnya tuh cuman pakai mesin 125 cc sob, ya gitu ya, cuma 125 cc yang mirip-mirip mesin-mesin mungkin bilang Honda Supra 125 gitu ya. Oke, walaupun bentuknya old school, kita bisa lihat semua lampu-lampu depan sampai belakang itu sudah menggunakan lampu-lampu yang udah high tech, yaitu menggunakan LED atau light emitting diodes. Nah, jadi seperti itu sob. Semua lampu-lampunya LED, baik depan, belakang maupun lampu sen. Cuman lampu sen itu menarik, kenapa? Kalau untuk bagian depannya itu bentuknya kotak gede, lalu dia tuh kayak dijepit gitu loh di stangnya. Sementara itu kayak misalkan headlampnya itu bracket-bracketnya itu boleh dibilang cukup spesial sih. Motor ini di Jepang sendiri itu secara harga ya sob ya, itu lebih mahal dibandingkan dengan Monkey 125 ya, dan juga C125 Super Cup gitu loh. Saya juga nggak tahu kenapa, karena mungkin memang macam-macam sih. Ada perkiraan saya kayak misalkan di sasis dari Honda CT125 yang Hunter Cup ini memang sebenarnya berbasiskan sasis dari Honda C125 Super Cup gitu ya. Namun dia ada kayak penguatan di beberapa titik gitu ya. Sementara kita bisa lihat juga kayak misalkan di speedometernya itu sudah mengaplikasikan speedometer yang digital, walaupun memang bentuknya tetap bulat retro kayak gitu sob. Gitu loh. Cuman memang itu concern utamanya di sasis, dimana sasisnya itu berbasiskan kayak misalkan sasis dari C125, cuman dikasih kayak beberapa optimalisasi supaya lebih rigid gitu loh. Coba bisa lihat juga di bagian tengah decknya itu nggak dikasih kayak sayap gitu seperti kayak motor-motor yang biasa gitu ya, bebek gitu ya. Mengenai mesinnya sendiri 124 cc, 1 silinder SOHC ya, FI gitu ya, sama seperti mesin C125 pada dasarnya. Cuman memang powernya itu sedikit di bawah gitu ya, sedikit di bawah power dari C125 Super Cup. Cuman torsinya digedein gitu ya, torsinya digedein dan diperoleh di RPM yang sedikit lebih rendah, dan menurut saya ini cukup make sense gitu ya. Sobat bisa lihat di sini bila dibandingkan dengan C125, torsinya tuh dari awal tuh udah naik banget gitu loh, udah naik banget. Ini butuh banget kayak gitu, dan powernya itu memang lebih kecil karena memang motor-motor kayak gini tuh nggak ngejar top speed. Cuman boleh dibilang tuh bentuk dari engine-nya tuh bilang sama banget gitu sob. Depan belakang pengereman itu sudah menggunakan cakram gitu ya, cakram dua yang depan dengan 2 kaliper piston dan ABS.
Sementara yang belakang satu piston kaliper tapi belum ABS. Jadi boleh dibilang anti-lock brake system dari sistem pengereman Honda CT125 Hunter Cup ini masih single channel sob. Nah, cuman ya boleh oke-oke juga sih. Mengenai bannya sedikit agak beda nih ya dengan apa yang pernah saya lihat di Tokyo Motor Show. Kalau Motor Show itu kayak yang dual purpose banget. Kalau di sini masih agak-agak street karena gripnya boleh dibilang miring-miring kayak gitu sob. Lebih miring-miring walaupun memang tetap dual purpose, lebih miring. Cuman kalau yang di Tokyo Motor Show tuh kayak yang tahu banget lah gitu. Ban belakangnya juga gitu, nggak begitu kelihatan dual purpose gitu ya. Sobat bisa lihat di sini, kalau dari sistem pengereman tuh semuanya menggunakan dari Nissin. Sementara suspensi depan tadi panjang gitu ya, teleskopik, dan juga untuk suspensi belakang tuh dual shock. Ya, sobat bisa lihat di sini jok-joknya. Nah, ini tuh kalau yang two-tone ini kayak yang dikasih kayak opsional gitu sih. Ada yang opsional, ada yang enggak gitu ya. Cuma pada dasarnya untuk Honda CT125 itu memang didesain untuk single sob. Jadi single ride, jadi sendirian. Sementara yang belakangnya itu tetap sih bisa dipakai buat duduk. Yang rak belakangnya itu sih. Cuman ya gitu. Kalau mau keras aja sih karena dia tuh bentuknya kayak pelat gitu. Sementara sobat bisa lihat di situ ada jalur snorkel udara di bagian atas. Jadi input dari udara yang masuk ke filter bahan bakar itu memang disetting lebih tinggi gitu sob ya. Berikut juga dengan mufflernya juga dibuat lebih tinggi. Nah, mufflernya itu dikasih kayak shield ya, head shield gitu. Jadi kayak yang shield buat panas tuh. Nah, apa namanya, untuk menghindari dari panas. Nah, sobat bisa lihat di sini suspensi depan itu teleskopik, dikasih kayak karet-karet untuk bisa menghalangi kotoran untuk bisa masuk ke dalam suspensi gitu ya, untuk bisa kadang-kadang kayak gitu. Nah, walaupun di rak belakang itu nggak bisa awalnya susah untuk dibuat duduk. Nah, footpack untuk penumpang itu tetap diadakan sob. Sementara footpack untuk ridersnya tuh dikasih kayak karet-karet juga gitu, sehingga ya cukup empuk lah gitu. Bagi sobat bisa lihat di sini dia 4 percepatan sob, sama persis lah kayak bebek gitu ya, 125 cc kayak Supra lah, mesin Supra yang awal-awal gitu ya, Supra FI yang awal gitu ya, bukan yang FI yang helm in ya. Sementara di bagian belakang itu tetap dibuat kayak footpack pillion gitu ya, jaga-jaga kalau misalnya ada yang mau membonceng di belakang walaupun mau duduk di atas plat gitu. Sobat bisa lihat di sini detail dari grid sensor speed di roda depan untuk ABS-nya. Ya cakep banget sih. Nah, detailnya itu benar-benar diperhatikan untuk Honda CT125. Yang kalau di Jepang itu harganya lebih tinggi dibandingkan dengan Honda C125 Super Cup dan juga Honda Monkey Z125. Walaupun memang sebenarnya sih Honda Z Monkey 125 itu lebih oke sih karena dia tuh manual clutch ya. Sedangkan untuk CT125 ini tetap menggunakan automatic clutch. Jadi nggak usah neken kopling. Nah, ini adalah segitiga ergonominya cukup santai gitu ya. Karena memang handlebarnya cukup tinggi sobat sekalian. Nah, di sini sobat bisa lihat sebenarnya sih sama ya dengan frame-nya C125, cuman bagian merah-merah ini adalah bagian-bagian yang berbeda bila dibandingkan dengan C125. Nah, ini CT125 di bagian kayak snorkel untuk tempat boxnya gitu ya di samping. Nah, ini snorkel untuk udara, ini filter udaranya berada di samping ya, di samping. Nah, itu mengarah ke belakang untuk ke arah untuk tempat rak yang belakang tuh sobat sekalian. Nah, ini awal dulu CT110 desainnya dibuat memang persis sama. Nah, ini sobat bisa lihat tuh bolong-bolong karena memang udara itu ntar ngambilnya dari situ, di daerah detail dari rak belakangnya sob. Benar-benar detail. Nah, ini adalah detail dari muffler belakangnya. Oke, cukup cakep gitu ya. Kita bisa lihat nih mufflernya dibuat tinggi, anti banjir udah pasti ini gitu. Karena memang snorkel udaranya tinggi, mufflernya tinggi. Wah, buat semi-semi off-road oke banget. Dan motor ini ringan udah pasti karena motor ini basicnya adalah motor bebek sob. Itulah yang bilang, karena ini motor ini menurut saya lebih fun sih dibandingkan dengan motor trail, karena walaupun memang motor trail lebih jangkauannya lebih dalam lagi karena medan-medan yang ekstrim bisa dilalui. Cuman kalau ini untuk medan-medan yang cross country doang kayaknya masih tetap bisa. Terlebih juga di bagian depan tuh kayak dibuat kayak roll bar untuk penguat sasis untuk bagian yang daerah
bawah dari engine, jadi kayak semacam pegangan untuk engine cover bagian bawah gitu ya, pelindungnya. Jadi itu aja dari TMC Blog mengenai Honda CT 125 Hunter Cup. Semoga bermanfaat sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.